Film ini dikemas dalam bentuk dokumenter, di mana setiap kameramen akan mengikuti dan mewawancarai setiap pemain dalam film ini. Oh ya, sekedar info ya, jangan nonton film ini sendirian, karena seremnya nggak ada ampun loh. Oke, inilah The Medium 2021. Film diawali dengan kehidupan di sebuah perkampungan di Thailand yang masih sangat kental dengan supranatural. Di tahun 2018, sekelompok pemuda berkeliling Thailand untuk mendokumentasikan kehidupan para dukun di desa tersebut. Setelah mewawancarai beberapa dukun, mereka akhirnya memutuskan mengikuti keseharian seorang dukun bernama Nim, di mana Nim dikenal sebagai dukun yang hebat dan dipercaya sebagai perantara dewa Bayan, yaitu salah satu dewa di antara sekian banyak dewa yang dipercaya oleh penduduk setempat. Nim berkata, terdapat banyak dewa di timur laut, seperti dewa penyembuh, dewa kekayaan, dewa leluhur, dan lain-lain. Mereka percaya dewa baik adalah pelindung, dan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Sang kameramen lantas bertanya, siapa dewa yang merasuki Nim? Ia berkata, dewa yang merasukinya adalah dewa Bayan, yang termasuk dalam dewa leluhur, yang dianggap sebagai dewa baik yang selalu memberkati dan melindungi warga. Dewa ini juga lah yang disembah oleh penduduk setempat. Sejak dulu, keturunan dari keluarga Nim sudah menjadi perantara dewa Bayan, dimulai dari neneknya yang sejak lahir telah terpilih sebagai perantara dewa Bayan. Setelah sang nenek wafat, turun ke tantenya, kemudian ke Noi, kakak perempuan Nim. Namun, Noi menolak menjadi dukun, dan akhirnya Dewa Bayan memilih Nim, karena Dewa Bayan hanya merasuki wanita sebagai perantara. Keesokan harinya, Nim mendapat kabar tentang kematian kakak iparnya bernama Willow. Sang kameramen ikut bersamanya. Nim menceritakan tragedi yang menimpa keluarga kakak iparnya, di mana semua keluarganya mati secara mengenaskan, dimulai dari kakek Willow yang mati ditimpuk batu oleh karyawannya, pabrik ayah Willow yang dibakar dan bunuh diri, Willow yang mati karena kanker, dan putra sulungnya bernama Mike yang tewas kecelakaan sepeda motor. Sesampainya di sana, Nim segera bergabung dengan kakak tertuanya bernama Mani, juga istri dan anak Mani. มะเร็งเมื่อปีที่แล้วนี่แหละ เสียใจนะตอนแรกคิดว่าไม่เคยค่ะ Singkat cerita, malam pun tiba. Min, ponakannya, anak dari Noi, menghampiri Nim. Ibunya menyuruh Min pulang dan mengambil sesuatu sembari memberi sebuah kertas. Nim segera mengambil apa yang diminta kakaknya. Namun, suasana tiba-tiba menjadi kacau, di mana Min mengamuk tanpa sebab. Nim berkata orang tersebut memarahi dan memakinya, padahal tamu itu nggak ngomong apa-apa. Saat hendak mau tidur, Nim melihat keanehan pada ponakannya Min, di mana Min menatap seorang nenek tanpa mengucapkan apa-apa, lalu tidur tanpa menjawab panggilan Nim. Keesokan paginya, para warga digegerkan dengan kematian seorang nenek yang meninggal tanpa sebab, yang ternyata itu adalah nenek yang sempat bertatapan dengan Min semalam. Lagi-lagi, Nim melihat Min bertingkah aneh. Ia segera menggeledah kamar Min dan menemukan jimat pengusir hantu dan penolak bala. หายังก็สิหาซอยบอกกู นี่เห็นป่ะนี่ Namun tiba-tiba Min datang marah-marah merampas jimat tersebut dan mengusir ibu dan tantenya dari kamarnya. Nim yang khawatir melihat ponakannya bertanya pada kakaknya, apakah ia melihat keanehan pada Min? Tapi Noi malah mengusirnya dan berkata untuk tidak ikut campur karena putrinya adalah tanggung jawabnya. Keesokan harinya, salah satu tim mengikuti keseharian Min hingga ke tempat kerja. Ia bertanya tentang warisan dukun dalam keluarga Min. Min berkata bahwa ia tak pernah percaya pada dukun. Lanjut ke sesi wawancara yang dilakukan dengan ibu Min. Ia menceritakan pengalamannya waktu dia akan dirasuki Dewa Bayan saat berusia 20 tahun. Badannya terasa aneh, sakit kepala, dan menstruasi berlangsung selama 5 bulan. Karena tak ingin menjadi dukun, Noi pergi ke gereja memohon pada Tuhan agar ia tak menjadi dukun, hingga akhirnya Dewa Bayan berpindah pada adiknya Nim yang saat itu sedang berada di kota mengikuti kursus menjahit. Shin berpindah ke sebuah klub malam di mana tim yang mengikuti Min bertanya pada sahabat Min bernama Lisa, apakah akhir-akhir ini ia melihat keanehan yang terjadi pada Min. Lisa lantas memperlihatkan rekaman Min yang selalu bertingkah aneh, kadang bertingkah seperti anak kecil. Ia bahkan mendorong seorang anak hingga menangis, dan kadang Min terlihat seperti orang lain. Karena sudah larut malam, Min meninggalkan Lisa.
Dalam kondisi mabuk, Min menuju kantornya dan tidur di sana. Keesokan harinya, Min dibangunkan oleh teman kantornya, di mana suasana kantor sudah ramai. Terlihat semua orang menatap ke arah Min yang lagi datang bulan. Ia bergegas ke toilet, membersihkan darahnya dan beranjak pulang. Melihat kondisi putrinya, Noi curhat ke kakaknya Mani. Mani berkata, apa yang dialami Min mirip seperti Nim saat akan dirasuki Dewa Bayan. Mani menyarankan Noi untuk membiarkan putrinya mengikuti ritual dan menerima Dewa Bayan. Namun, Noi bersikeras menolak putrinya menjadi dukun. Di sisi lain, semakin hari kondisi Min semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya lemas, pucat, dan sensi. Ia bahkan menampar seorang ibu-ibu yang prihatin kepadanya. Para penumpang terpaksa menurunkannya di tengah jalan. Stres dengan keadaan, Min nangis sambil minum-minum. Keesokan harinya, Nim datang ke rumah Noi dengan alasan mencari gelangnya yang tertinggal. Noi membantu mencarinya di lantai atas. Kesempatan itu digunakan Nim dan kakaknya menemui Min dan bertanya, apakah ia pernah mendengar suara-suara aneh? Belum sempat dijawab, Noi muncul dan memarahi Nim dan Mani yang ingin membujuk putrinya menjadi dukun. Jadi gelang itu hanya alasan doang ya, biar bisa ngedeketin Min. Min menangis memeluk sang ibu dan berkata ia tak mau menjadi dukun. Noi berkata ia tak akan membiarkannya menjadi dukun. Dalam wawancaranya, Min berkata setiap malam ia selalu mengalami mimpi yang sama. Sesosok pria bertubuh besar dengan tulisan mantra di dadanya, memegang parang besar dan menjilati parang yang penuh dengan darah. Nampak kepala yang terpenggal di tanah. Kepala tersebut berusaha untuk berbicara pada Min. Namun, Min sama sekali tak bisa mendengarnya. Di kantor, Min kembali mengalami rasa sakit yang luar biasa. Saking sakitnya, ia sampai berteriak. Sang bos lantas memanggilnya. Karena dilarang masuk, si kameramen hanya merekamnya dari celah pintu. Tak lama kemudian, Min keluar sambil marah-marah, yang ternyata Min telah dipecat dari pekerjaannya. Keesokan harinya, Min kembali lagi ke kantor padahal ia sudah dipecat. Bosnya lantas mengusirnya dari kantor. Sang bos memperlihatkan rekaman CCTV kantor, di mana terlihat Min berbuat mesum di kantor dengan beberapa pria. Itu sebabnya ia dipecat. Malam itu, Noi berdoa di gereja, sementara Nim berdoa pada Dewa Bayan. Betapa terkejutnya Noi menemukan anaknya pingsan di toilet. Min yang mulai depresi berniat bunuh diri. Untung saja nyawanya masih bisa diselamatkan. Di rumah sakit, Noi meminta tolong pada adiknya agar menyelamatkan putrinya. Namun Nim berkata, Min tak bisa melakukan ritual karena yang merasuki tubuh Min bukanlah Dewa Bayan. Nim segera menuju ke rumah Noi. Saat ia masuk ke kamar Mike, Min akhirnya mengetahui bahwa kakak Min mati bunuh diri, bukan kecelakaan motor. Ia pun lantas mendatangi pohon tempat Mike bunuh diri. Nim melakukan ritual meminta agar Mike tidak mengganggu dan mengajak adiknya pergi bersamanya. Di tempat lain, Noi malah membawa anaknya ke dukun lain. Diam-diam, Mani mengabari Min. มึงขับรถไปโลด Saat ritual akan dilakukan, Nim berlari dan menggagalkan ritual tersebut. Terjadi adu bacot antara Nim dan Noi. Tanpa diduga, Min langsung menghajar ibunya sampai pingsan dan berlari entah kemana. Pencarian besar-besaran dilakukan hingga malam, tapi mereka tak berhasil menemukannya. Noi yang sudah siuman diajak ke tempat Dewa Bayan. Jika ia ingin menyelamatkan putrinya, maka ia harus menerima Dewa Bayan merasukinya dan meminta maaf karena telah menolaknya. Beberapa hari kemudian, Noi dan Mani juga mendapat berita tentang Min, di mana seorang sopir taksi yang mengetahui tentang kabar menghilangnya Min berhasil merekam Min. Saat itu, sang sopir mengantar Min ke suatu tempat pada pukul 3 pagi. Saat beranjak dari tempat itu, sang sopir terkejut melihat Min berada di dua tempat yang berbeda. 1 bulan berlalu, masih tak ada kabar dari Min. Selama sebulan, Nim terus melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri untuk mencari tahu keberadaan Min. Hingga di suatu pagi, Nim terkejut melihat telur yang ia pecahkan berwarna hitam. Ia segera menuju ke suatu tempat. Nim sadar bahwa selama ini dia telah tertipu. Apa yang terjadi pada Min tak ada hubungannya dengan Mike. Ternyata tempat tersebut adalah sebuah gedung tua yang terbengkalai. Nim berhasil menemukan Min dan segera membawanya ke rumah sakit. มีห้อยเลินกับห้อยจันทร์แต่เขาบ่หลายเหมือนกัน
Ia berkata pada kameramen bahwa ia harus melakukan ritual pengorbanan pada Dewa Bayan. Namun sesampainya di sana, ia langsung histeris melihat kepala patung Dewa Bayan sudah terpisah dari tubuhnya. Kembali ke Min yang sudah berada di rumah, kondisinya semakin menyeramkan dan selalu kesurupan. Min berkata bahwa ia adalah Dewa Bayan, namun Nim tak percaya. Lantas, Nim berusaha mengusir roh jahat yang merasuki Min. Ia mencelupkan jarinya ke dalam segelas air, hingga jarinya mengeluarkan cairan hitam dan membuat gelasnya pecah. Min juga memuntahkan cairan hitam, tapi makhluk itu masih bersarang di tubuhnya. Dengan terpaksa, Min diikat di kamarnya. Keesokan harinya, mereka membawa Min ke dukun lain yang menurut Nim lebih sakti. Menurut sang dukun, Min dirasuki dewa aneh dan roh jahat lainnya yang dipenuhi dengan kebencian. Saking banyaknya, sang dukun bahkan tak bisa menghitungnya. Nim lantas membawa sang dukun ke tempat Min ditemukan. Si dukun akhirnya sadar bahwa roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berasal dari tempat itu, dan mereka harus melakukan ritual pengusiran arwah di tempat itu. Sang dukun mengungkap sebuah fakta bahwa Buyut Willow, suami Noi, pernah membantai ratusan orang hingga tewas, sehingga salah satu pria sekarat mengutuknya 7 turunan. Dan ternyata keturunannya Willow menikahi Noi, wanita yang pernah menolak Dewa Bayan. Takdir Min adalah menjadi penebus dosa leluhur ayahnya, karena dewa jahat mengharuskan salah satu turunannya menjadi tumbal dan Min lah yang terpilih. Hari demi hari, kondisi Min semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus, ia tak bisa makan dan tak pernah tidur. Setiap pagi, Noi mendapati rumahnya berantakan. Karena penasaran dengan siapa pelakunya, akhirnya kameramen berinisiatif memasang CCTV di semua sudut ruangan. Dari rekaman tersebut, ternyata pelakunya adalah Min. Setiap malam ia keluar kamar dan mengacak seisi rumah sampai pipis di atas meja. Saat ibunya keluar, si Min masuk ke kamarnya dan keluar lagi setelah ibunya kembali tidur. Ia bahkan merusak salah satu kamera CCTV. Mengetahui hal itu, besoknya pamannya mengunci pintu kamar Min dari luar. Namun lagi-lagi, sang paman menemukan anjing peliharaan mereka ditemukan tewas dalam panci, yang ternyata Min sengaja merebusnya dan memakan dagingnya. Entah bagaimana cara Min keluar dari kamar yang terkunci. Lalu Min ke kamar sang paman mengambil anak bayinya. Pamannya yang panik langsung berlari memeriksa anaknya dan benar saja anaknya telah menghilang. Semua orang segera mencari Min yang membawa anak. Alhamdulillah, dedek bayi berhasil ditemukan tergeletak di semak-semak. Min yang terlihat seram tiba-tiba muncul dan menyerang sang paman. Keesokan harinya, Noi mendatangi rumah Nim, namun anehnya pintu rumahnya masih tertutup dan tak ada jawaban dari Min. Akhirnya Noi meminta bantuan tetangga untuk membuka pintu rumah. Kondisi dalam rumah sangatlah berantakan. Noi histeris menemukan sang adik telah tewas di atas tempat tidur. Ritual pengusiran roh jahat tetap dilakukan meskipun Nim telah meninggal. Sang dukun dan para muridnya mulai menyiapkan keperluan untuk ritual, seperti memasang benang dan mantra, kerbau hitam, dan juga Noi yang kepalanya ditutupi kain mantra. Ritual pun dimulai dengan pembacaan mantra yang diiringi suara gendang. Setelah itu, sang dukun menyiram darah kerbau ke altar untuk memanggil arwah. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Noi mengeluarkan banyak darah dan memuntahkan cairan hitam yang sangat banyak ke dalam sebuah guci. Guci tersebut ditutupi sambil dibacain mantra. Sementara itu di rumah Noi, Min dikunci dalam kamar dengan segel mantra di pintu kamarnya. Salah satu murid dukun ditemani istri paman dan kameramen bertugas menjaga Min. Dukun berpesan pada muridnya, apapun yang terjadi dengan Min, jangan pernah membuka pintu kamarnya sebelum ia mendapat telepon dari sang dukun. Min kemudian memanggil-manggil bibinya untuk membukakan pintu. Merasa Min telah kembali normal, sang bibi berinisiatif membukanya. Namun murid dukun melarangnya karena ritual belum selesai. Min diam beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Sang bibi pun panik saat melihat anaknya hilang. Padahal anaknya itu nggak hilang, karena murid dukun dan kameramen itu bisa melihat anaknya masih ada di box. Situasi di rumah semakin menegangkan saat sang bibi memaksa membuka kamar Min, dan apa yang ditemukannya bukanlah bayinya.
melainkan Min yang merubah suaranya seperti bayi. Min berdiri dan langsung menikam bibinya dengan pecahan kaca. Min memburu semua orang yang berada di rumahnya dan menghabisi mereka satu persatu, termasuk memakan bayi dan membunuh kameramen yang tersisa. Kembali ke ritual, di mana sang dukun tiba-tiba berhenti membacakan mantra tepat saat pintu kamar Min terbuka. Sang dukun lantas berjalan membawa guci tersebut dan tanpa diduga, dukun yang udah kesurupan malah menjatuhkan dirinya sambil tertawa dan tewas saat itu juga. Sementara itu di luar gedung, hal serupa pun terjadi. Dari sekian banyak orang yang melakukan ritual, hanya tersisa satu orang saja. Kameramen lantas menanyakan apa yang terjadi, namun tiba-tiba orang tersebut langsung menyerang salah satu kameramen. Melihat kondisi temannya, kameramen satunya lagi segera kabur. Namun sayang, ia pun turut menjadi korban. Meskipun penuh luka, ia masih mampu bertahan dan mengambil kameranya yang terjatuh. Orang-orang yang kerasukan itu tiba-tiba mundur, yang ternyata mereka sedang menyambut kedatangan Min. Suasana di dalam gedung tak kalah menegangkan. Noi tiba-tiba sadar dari pingsannya sambil tertawa. Ia berkata bahwa Dewa Bayan sedang bersamanya. Ia memerintahkan semua orang melanjutkan ritual. Mereka pun segera mempersiapkan ritual. Namun anehnya, Noi malah menancapkan dupa dengan posisi terbalik sambil tertawa. Sontak saja, semua orang yang ada di tempat itu langsung kerasukan, kecuali kameramen pastinya. Sang paman sampai nekat lompat dari gedung. Tersisa satu kameramen yang masih terus merekam. Min tiba dengan didampingi oleh anak buah dukun. Noi lantas menghampiri putrinya dan membacakan mantra. Tapi sayang, semua itu sia-sia. Min langsung menjekik ibunya dan berniat akan membakarnya. Namun pandangannya teralihkan ke kameramen yang tersisa. Min pun menghabisinya dan membakar ibunya hidup-hidup. Di akhir cerita diperlihatkan sebuah rekaman wawancara sebelum kematian Nim. Sebenarnya ia sudah tahu bahwa ritual pengusiran yang akan mereka lakukan itu sia-sia. Ia juga ragu dan gak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya atau tidak. Dan tamat. Ada kelar juga.